Baik, di sini saya akan menjelaskan proses normalisasi database mulai dari bentuk tidak normal sampai pembuatan ARD. Nah, studi kasus yang digunakan adalah proses checkout transaksi pada Tokopedia. Yang pertama kita bahas adalah untuk bentuk tidak normal. Nah, di sini kita akan menampilkan gabungan dari beberapa komponen seperti pelanggan, produk, sampai pengiriman dalam satu tabel. Dan di sini kita inisialisasi menggunakan nama detail transaksi yang berisi mulai dari ID pesanan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nama produk, harga produk, kuantitas, metode pengiriman, biaya asuransi, biaya proteksi, biaya jasa aplikasi, sampai total harga. Nah, untuk representasinya, itu tabelnya seperti yang di bawah ini. Nah, kenapa disebut bentuk tidak normal? Yang pertama itu, pada tabel ini masih terdapat data yang berulang. Kemudian yang kedua, tidak adanya struktur yang tetap. Kemudian hal ini akan menyulitkan dalam pencarian serta pemeliharaan data. Nah, misalnya disebutkan dalam hal ini yaitu untuk detail produk, seperti nama produk, harga produk, dan kuantitas itu akan berulang jika ada beberapa produk. Itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang bentuk normal pertama. Nah, untuk mencapai 1NF ini, kita harus memastikan bahwa yang pertama itu semua kolom berisi nilai atomik atau satu nilai satu sel. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya grup yang berulang atau array dalam kolom. Nah, contohnya yaitu jika satu pesanan melibatkan beberapa produk, maka setiap produk dicatat dalam baris yang terpisah, bukan dalam satu kolom yang berisi daftar. Dengan hal ini, data akan lebih terstruktur dan siap diproses untuk yang lebih lanjut. Nah, di sini kita memiliki tabel yang pertama yaitu tabel pesanan dan tabel untuk item pesanan. Jadi udah tidak ada namanya multi value atau setiap kolom itu hanya menyimpan satu nilai per baris gitu. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya adalah bentuk normal kedua. Untuk bentuk normal kedua atau 2NF ini kita pastikan yang pertama kita sudah melewati tabel sudah dalam keadaan 1NF. Kemudian yang kedua adalah semua atribut non-primer sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama atau primary key, bukan sebagian gitu. Nah, masalahnya bisa muncul pada tabel seperti item pesanan yang muncul primary key-nya itu ada dua. Primary key-nya ada dua dan FK-nya itu ada dua, yaitu untuk ID produk dan ID pesanan. Nah, hal ini akan menunjukkan ketergantungan secara parsial gitu. Maka untuk solusi yang dikasih adalah memindahkan nama produk dan harga ke dalam tabel produk, kemudian data pelanggan kita bentuk ke tabel pelanggan, sehingga tabel untuk informasi pengiriman juga memiliki tabel sendiri. Jadi di sini kita mengdekomposisi untuk tabelnya. Nah, di sini ada 5 tabel utama yaitu mulai dari pelanggan, produk, metode pengiriman, pesanan, sampai ke item pesanan. Untuk representasi tabelnya seperti ini, kemudian kita lanjutkan untuk bentuk normal yang ketiga. Jadi setelah 2NF kita lanjut ke 3NF, di mana kita harus menghilangkan ketergantungan secara transitif yang tadi sempat kita mention di 2NF. Nah, kenapa harus digantikan? Yaitu karena ketika atribut non-primer tergantung pada atribut non-primer lainnya seperti pada tabel pesanan. Nah, kita punya ID, metode pengiriman, biaya pengiriman, dan biaya asuransi. Jika biaya pengiriman selalu tergantung pada ID metode, maka itu adalah yang disebut dengan ketergantungan transitif. Jadi solusinya yaitu kita pindahkan detail untuk metode pengiriman ke tabel metode pengiriman, dan kita juga punya layanan proteksi buat jenis proteksi secara terpisah. Dengan ini, setiap data hanya tersimpan di satu tempat dan tidak saling menggantung secara tidak langsung. Nah, contohnya yaitu ini, kita
Jadi kan ini pelanggan, kita punya primary key-nya yaitu ID pelanggan, kemudian produk kita punya primary key-nya ID produk, metode pengiriman ID manager pengiriman, jenis proteksi yang kita tambahkan yaitu ID jenis proteksi. Kemudian di pesanan kita juga menambahkan mengenai ID pesanan, item pesanan juga kita tambahkan untuk ID pesanan dan ID produk. Begitu pula dengan yang pesanan, kita punya foreign key yang ke arah ID pelanggan, ID metode pengiriman, dan ID jenis proteksi. Kemudian untuk item pesanan kita juga punya foreign key yaitu untuk ID pesanan dan ID produk. Untuk representasinya yaitu seperti ini, jadi tabel pelanggan itu seperti ini, kemudian tabel produk seperti ini, tabel metode pengiriman, kemudian ini yang kita tambahkan atau tabel jenis proteksi. Terus kemudian kita tambahkan lagi untuk tabel pesanan sampai ke tabel item pesanan. Kemudian ini ada perhitungan total yang tidak disimpan dalam tabel, itu mulai dari sub total produk, kemudian biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya proteksi, biaya jasa aplikasi sampai ke total tagihan. Nah, hal ini akan dijumlahkan secara otomatis pada tabel tapi tidak tersimpan dalam tabel gitu. Jadi kita sudah menghilangkan ketergantungan transitif, terus semua tabel sudah sudah dalam bentuk 2NF, kemudian setiap atribut non-primer sepenuhnya bergantung hanya pada kunci primer tabelnya dan tidak bergantung pada transitif terhadap atribut lain. Kemudian bisa menambahkan metode pengiriman baru tidak perlu mengubah data tabel pesanan. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas untuk mengenai ERD. Nah, ERD yang digunakan atau ERD yang dideklarasikan akan seperti ini. Jadi setiap di sini terdapat 6 entitas utama, mulai dari pelanggan, dia memiliki atribut mulai ID pelanggan, nama, dan alamat. Nah, untuk alamatnya ini juga udah terpisah mulai dari jalan, kota, provinsi, sampai ke kode pos. Kemudian yang kedua, kita bahas untuk yang produk. Di sini untuk atribut produk itu memiliki atribut ID produk, kemudian nama produk, dan harga per unit. Kemudian untuk pesanan itu kita juga ini terhubung melalui pelanggan dan juga pengiriman, ya. Terus juga dengan item pesanan. Di sini kita juga memiliki atribut mulai dari ID pesanan, kemudian biaya jasa aplikasi tanggal pesanan dan status pesanan. Dia juga punya foreign key yaitu ID pelanggan, ID metode pengiriman, dan ID jenis proteksi. Kemudian untuk item pesanan itu punya primary key dan foreign key yaitu ID pesanan dan ID produk. Kemudian atribut lainnya yaitu kuantitas dan harga pembelian. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk entitas metode pengiriman itu punya atribut ID metode pengiriman sebagai primary key. Kemudian atribut lainnya jenis metode pengiriman, biaya dasar pengiriman, biaya dasar asuransi. Kemudian ada atribut yang terakhir yaitu jenis proteksi. Di sini memiliki atribut yaitu ID jenis proteksi sebagai primary key, kemudian atribut lainnya untuk nama, jenis proteksi, dan biaya dasar proteksi. Kemudian di sini juga dideklarasikan yaitu untuk hubungannya atau relationship-nya. Pelanggan itu adalah one, pesanan itu many, kemudian ke arah misalnya ini pesanan ke metode pengiriman itu adalah many to one, pesanan ke jenis proteksi adalah many to one, kemudian pesanan ke item itu adalah one to many, kemudian item ke produk itu adalah many to one. Sekian yang dapat dipresentasikan dan dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.